isian pangago ahodona puna harajaon doho hagogoon rudi hasangapon Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 2 September 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 2 September 2021 terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus 3 ayat 20 sampai dengan 21 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya pernah memimpin ibadah ucapan syukur pernikahan emas atau 50 tahun pernikahan dari sepasang opung yang berbahagia, dan mereka merayakan 50 tahun pernikahan. Lalu kemudian yang saya ingat dari acara itu adalah kesaksian mereka berdua. Ya, mereka sudah tua tentunya, tetapi masih terlihat bugar, begitu ya. Lalu kemudian mereka bersaksi, mereka bilang, Inang, kalau kami melihat kehidupan kami sekarang, kami tidak pernah menyangka kalau Tuhan bisa membawa kami sejauh ini. Artinya kami bisa merayakan 50 tahun pernikahan, kami bisa melihat anak-anak kami dan cucu kami bertumbuh, dan kami juga tidak kekurangan dalam hal apapun juga. Karena pasangan ini memiliki perusahaannya sendiri, dan mereka juga tinggal di lokasi yang kalau di Jakarta terbilang cukup strategis, ya. Kalau di daerah situ pasti rumah atau properti sudah mahal harganya. Saudara-saudara, bukan hanya kesaksian dari kedua sejoli ini, kan gitu, ya, yang bisa kita ambil, tetapi kalau kita melihat kehidupan kita, mulai dari kita sekolah, kalau kita ingat masa SMP atau SMA, dan hingga sekarang kita ada, maka kalau kita melihat kehidupan kita, pernahkah terpikir atau tercetus dalam benak saudara, saudara bisa ada di level ini? Ya, saya sering sekali menyaksikan bahwa memang cita-cita saya menjadi seorang pendeta, dan kolar putih ini sudah saya mimpikan dari kecil, ya. Tetapi sejak kecil ketika opung saya masih hidup, saya selalu didoktrin oleh opung saya bahwa kalau pendeta ikon di tempat maho di huta-huta, ikon maksoban dongo mangalopa, ikon sian hau nama jabung, ya. Atau kamu akan masak dengan kayu bakar, tinggal di kampung, penempatan di kampung, dan rumahmu akan terbuat dari kayu dan berlantai tanah. Sehingga ketika saya jadi pendeta, saya tidak pernah berdoa, Tuhan saya harus ditempatkan di kota besar atau melayani jemaat sebesar HKBP Maranatha Rawalumbu. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan sanggup mengerjakan jauh daripada apa yang kita doakan dan apa kita pikirkan. Amin.
Saya pikirnya nggak kejauhan, nggak sampai jemaat mana yang harus saya layani, tidak. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya ingin menjadi hamba-Mu, menjadi seorang pendeta, baik mau gabina kosong dan berujung Tuhan. Hanya itu doa saya. Selebihnya tidak pernah saya request, Tuhan saya harus begini ya. Lalu kemudian saya harus punya suami yang baik Tuhan. Saya harus punya seorang anak laki-laki duluan Tuhan. Tidak, saya tidak pernah meminta itu pada Tuhan. Saudara tahu, setiap hari yang saya minta hanya satu sama Tuhan. Apa itu? Kekuatan untuk menjalani satu hari ini. Saya tidak pernah meminta sampai besok atau sampai minggu depan, tidak. Karena apa? Karena saya selalu berpikir, Tuhan, kalau setiap hari saya bangun, saya akan minta lagi besok. Satu hari ini cukuplah buat hari ini. Tidak perlu sampai besok, Tuhan. Kalau besok saya masih bangun, saya minta lagi sama Tuhan untuk besok. Dan ternyata Tuhan bukan hanya memberikan hanya sehari-sehari saja, tetapi sampai sekarang saya bisa berdiri di tengah-tengah saudara sebagai seorang pendeta yang saya cita-citakan dari kecil, dan hidup saya sudah saya rasa lengkap begitu ya, karena sudah memiliki seorang suami yang baik dan sudah ada buah kandungan kami, seorang anak laki-laki yang sehat. Saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah meminta, karena saya bilang, Tuhan selebihnya, Tuhan tahu apa yang saya perlu. Jadi berikan sesuai dengan kehendak. Dan memang saya sangat jarang meminta dalam doa saya, kecuali permintaan jemaat-jemaat yang mau didoakan. Kalau itu saya betul-betul mintakan pada Tuhan. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya bilang, Tuhan, yang Tuhan kasih saja jauh lebih banyak daripada apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, dan apa yang saya inginkan. Maka saya rasa saya nggak punya muka lagi buat minta sama Tuhan. Karena tanpa diminta pun Tuhan sudah memberikan lebih baik, lebih tinggi, lebih enak, lebih segala-galanya daripada apa yang saya pikirkan. Dan itulah sebabnya jemaat Efesus pun waktu itu, ya, Paulus melihat jemaat Efesus waktu itu, dan dia menyaksikan ini juga, bahwa Tuhan sudah mengerjakan jauh lebih daripada apa yang dia telah doakan dan telah dia pikirkan dari jemaat Efesus, menjadi seorang jemaat Tuhan, menjadi sekumpulan jemaat Tuhan yang kuat berakar dalam dia. Maka itu jauh lebih daripada harapan Paulus atau doa Paulus kepada mereka. Dan oleh sebab itu Paulus mengatakan, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat, dalam Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan oleh sebab itu saudara, mari ya, dan ini mungkin berhubungan juga dengan renungan kita pada minggu depan ya. Minggu depan renungan harian yang akan saya bawakan juga tepat di hari Kamis ya, bahwa kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, maka tidak patut lagi kita bersungut-sungut. Yang ada hanyalah ucapan syukur, ucapan terima kasih, ucapan bahagia atas rahmat Tuhan kepada kita. Karena sungguh, lihatlah hidupmu saudara, Tuhan sudah mengerjakan lebih banyak, lebih besar daripada apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih, karena kalau kami memandang kehidupan kami saat ini, maka jauh lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Tuhan telah mengerjakannya untuk kami. Oleh sebab itu tidak ada lagi alasan untuk kami Tuhan pada hari ini untuk bersungut-sungut, untuk meminta yang tidak-tidak kepada Tuhan, atau tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Namun baiklah kami bercermin dari kehidupan kami, sehingga kami tahu untuk bersyukur, kami tahu untuk berterima kasih, dan hati kami meluap dengan sukacita karena Tuhan telah mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan firman-Mu pada saat ini kekuatan bagi kami untuk menjalani satu hari ini bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti renungan harian pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kehidupan jemaat-Mu. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan peliharalah keluarga kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Berkatilah orang-orang yang kami cintai, pasangan hidup kami, anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semua. Yang studi Tuhan berkati, berikan kepintaran. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bagi yang bekerja, Tuhan pakai umat-Mu dimanapun Tuhan menempatkan mereka menjadi terang, garam, dan saluran berkat dalam pekerjaan. Bagi rumah tangga juga Tuhan memberkati cinta kasih di antara mereka. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Dan yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi jemaat-Mu juga Tuhan yang satu hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita, kesehatan, panjang umur dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Paluama, misian pang